Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah keleluasaan hati dan pikiran kita. Alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kajian mengenal Allah. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Atau dalam istilah yang lain, ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah itu begitu pentingnya, karena kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Bagaimana kita untuk menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita mesti mengenal kepada Allah. Dengan begitu maka keimanan kita akan mantap, keyakinan kita semakin meningkat, dan insya Allah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin dekat. Al-Muhsi Jalla Jalaluh, Dialah Allah yang maha menghitung. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat detail, yang sangat rapih dalam seluruh penciptaannya. Ini dihitung dengan sedemikian rupa sehingga keserasian, kesesuaian dan kerapihan itu sangat tampak sekali. Maka dalam hadis qudsi Rasulullah menyebutkan innallahal jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah dan senang dengan hal-hal yang indah. Nah, Al-Muhsi, Dialah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ciptaannya, ketetapannya, qadrat dan iradatnya, semuanya sudah dihitung dengan sedemikian rupa. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dialah yang menghitung segala sesuatu dengan bilangan yang sangat tepat. Salah satu contoh yang kita sudah ketahui pula adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kitab suci Al-Quran ini dengan perhitungan yang sangat menakjubkan. Al-Quran dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah ini dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Alihatis mu'asyrun, di atas Al-Quran itu ada angka 19. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perhitungan itu, Allah dengan adat, dengan angka yang sangat menakjubkan. Maka seluruh huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kelipatan dari angka 19. Dan kita tahu bahwa angka 19 itu disimbolkan oleh Allah dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu hurufnya ada 19. Surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dimulai dengan Fawatihus suwarnya dimulai dengan Alif Lam Mim. Alifnya, jumlah alifnya dalam surat Al-Baqarah
jumlah lamnya dalam surat Al-Baqarah dan juga jumlah mimnya semua adalah kelipatan dari 19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan angka dalam kehidupan ini, yang dimana dewasa ini orang akan semua bicara dengan angka, data bicara dengan angka, karena dengan angka itu menunjukkan ketepatan dalam hitungan dan juga ketepatan dalam perencanaan. Nah, Allah sudah mengajarkan tentang hal-hal semacam itu. Jadi kalau engkau menghitung segala sesuatu, hendaknya wa ahsa kulla syai'in adada. Allah memberikan penghitungan segala sesuatu itu dasarnya dengan angka. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ayat ke-34. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepadamu segala keperluanmu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya engkau akan menghitung apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhanmu, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, Allah menggambarkan sekalipun Allah sudah memberikan semuanya dengan angka, dengan jumlah yang sangat banyak, tapi manusia nyaris tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, saking banyaknya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimallah, begitu Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsi jalla jalaluhu, dialah Allah yang maha menghitung. Kira-kira apa kebutuhan seorang antara satu dengan yang lain? Semua Allah sudah perhitungkan. Ini si fulan diberikan berapa tarikan nafas dan hembusan nafasnya, berapa detak jantung yang mesti dia berikan oleh Allah untuk seseorang ini, itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kebutuhan makannya selama hidupnya sudah dihitung oleh Allah. Berapa jumlah minumnya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa jika seseorang itu sudah habis bagian dari makannya, minumnya, dan kebutuhannya dari Allah, maka datanglah ajal kepadanya. Maka beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan lewat hadis qudsinya bahwa ketika manusia itu sudah datang ajalnya, maka gambaran kalau kita di rumah sakit ini mau infusnya sudah nggak akan bisa masuk, dikasih obat udah nggak bisa masuk, mau di gimana pun ini jantungnya sudah berhenti berdetak, mau dikasih kejutan seberapapun kalau memang sudah habis detak jantungnya nggak akan bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, nggak ada yang bisa menambahkan umur sedikit pun.
menangguhkan nggak bisa, mempercepat juga bisa. Kalau belum waktunya ya belum, kalau sudah waktunya ya sudah. Maka ada malaikat hafadzah yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga segala kebutuhan manusia. Saat sudah datang waktunya, ajal menjemput, maka malaikat mengkhabarkan bahwa lapor kepada malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat yang tertinggi. Ini si fulan ini sudah habis. Saya lihat minal masyriq ilal maghrib, jatah makannya sudah tidak ada di muka bumi ini. Malaikat yang kedua yang bagian menjaga minuman, maka minal masyriq ilal maghrib, dilihat dari sampai ujung barat, ujung timur, dicari, nggak ada lagi bagiannya. Nah, begitu juga malaikat yang lain yang bagian menjaga udara, untuk menjaga supaya nafasnya bisa tetap terjaga. Maka malaikat melaporkan, malaikat penjaga udara, oksigen untuk seseorang melaporkan bahwa ini sudah nggak ada jatahnya. Minal masyriq ilal maghrib, sudah tidak ditemukan lagi. Bagian ruh, penjaga ruh menyerahkan kepada, melaporkan pula bahwa ini ruhnya sudah habis jatahnya untuk si fulan ini. Maka sudah saatnya, itulah mekanisme yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhsi. Semuanya sudah dihitung. Semuanya sudah sangat rapi, sangat detail sekali. Dan kadang-kadang kita tidak membayangkan segitu detailnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi manusia. Jumlah detak jantung pun itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah memberikan jatah rizkinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Jadi semuanya sudah diberikan jatah oleh Allah. Nah, pasti jatah itu ada ukurannya masing-masing. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan dia Allah mengetahui di mana tempat kamu berada, di belahan mana si fulan tinggal, di belahan mana si makhluk ini yang kecil maupun yang besar berada. Allah mengetahuinya. Kullun fi kitabim mubin, dan semuanya sudah ditulis di kitab yang nyata. Di Lauhil Mahfuz sana semuanya tulisannya sudah jelas, sangat rinci sekali. Begitu Allah Al-Muhsi. Ailahun ma'allah, adakah Tuhan yang lain yang seperti Allah lakukan seperti itu? Sampai Allah berulang kali dalam surat An-Naml itu, ailahun ma'allah, ada enggak? Kalau kau pikirkan tentang keagungan Tuhan, ada enggak Tuhan yang seperti itu? Maka mengenal satu nama saja ini sudah menunjukkan betapa menakjubkannya, betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah itu, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tinggal,
Itu Allah tahu. Inna rabbaka ya'lamu annaka takum adna man thuluthiyal layl wa nisfahu wa thuluthal ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuh fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 Allah juga menyebutkan, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri untuk sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3 malam. Begitu juga segalanya bagi kamu sekalian, orang-orang yang bersama dengan kamu, Allah juga mengetahui semuanya. Dan semuanya itu Allah sudah tetapkan. Ukuran malam, ukuran siang, Allah mengetahui bahwa kamu sekalian tidak dapat menghitungnya. Kamu sekalian tidak akan bisa menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keringanan bagi kamu sekalian. Begitu banyak nikmat Allah, kita tidak disuruh menghitung, kita hanya disuruh mensyukuri. Dan begitu Allah tetapkan, semuanya ditetapkan dengan sangat, dengan ukuran yang sangat tepat. Kita disuruh mensyukuri atas segala karunia Allah itu. Maka Al-Muhsi Jalla Jalaluh, Imam Al-Ghazali menjelaskan Al-Muhsi ini dialah yang mengetahui dengan amat teliti segala apa yang ada ini, dengan rincian segala sesuatunya, dari segi jumlahnya, kadarnya, panjangnya, lebarnya, atau bahkan jauh dan dekatnya, tempatnya, waktunya, kadar cahayanya, dan juga gelapnya. Itu semuanya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah. Ini matahari ini harus bersinar seberapa kadar panasnya, seberapa ukuran panasnya. Kemudian juga mesti harus dijaga keadaan dinginnya di lingkungan itu. Karena kalau panas terus-menerus tidak ada dinginnya, maka bisa terbakar bumi itu. Allah sudah perhitungkan dengan sangat teliti. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk engkau bisa mengenal Allah, kenali dirimu. Bagaimana kita ini berada di depan cermin, kemudian kita melihat diri kita. Wajah kita sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya sangat tepat. Letak mata kita, ukurannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya, kanan kirinya, atas bawahnya. Di mana letak hidung kita, di mana letak mulut kita, seberapa besar hidung kita, seberapa ukuran semua yang ada di wajah kita ini.
Ini sudah diukur oleh Allah SWT. Makanya antara berapa lebarnya, berapa sempitnya, berapa panjangnya, berapa ini semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka siapa yang mengetahui secara rinci apa yang terjadi dalam setiap peristiwa, setiap detik, setiap menit, setiap jam, hanya Allah. Karena semuanya sudah dihitung oleh Allah. Pada jam sekian, menit sekian, detik sekian, si fulan ini ada peristiwa sesuatu yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang, tidak lebih. Semuanya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan dalam kehidupan ini adalah segala ukuran yang ada ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Maha suci Allah yang menetapkan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Timun bongkrek pun sudah memang diukur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, segitu bentuknya. Manusia saja yang mengatakan ini jelek begini. Pernah saya cerita, ada seorang Nabiullah alaihissalam, Nabi Yashkur. Dia begitu melihat binatang anjing yang dia mendekat, pengen mengendus-endus itu, kemudian diusirnya, dilemparnya, dan seraya mengatakan menghardik, sana kamu pergi, kamu anjing, najis lagi, jelek lagi. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Yashkur, kamu bisa membuat anjing yang cakep seperti apa? Bentuknya kayak apa? Kadarnya yang bagaimana? Itu Nabi Yashkur langsung tertegun dan dia menangis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia itu menyesali. Kenapa? Dia lupa bahwa ini ciptaan Allah, itu sudah ditentukan segala sesuatunya. Soal bentuk muka anjing seperti apa, itu memang sudah diukur oleh Allah, sudah ditetapkan seperti itu. Memangnya kalau anjing kemudian dibentuk seperti wajah manusia terus jadi cakep gitu? Enggak juga. Nah, maka Nabi Yashkur itu nangis sejadi-jadinya, ya Allah, mohon ampun, ya Allah, mohon ampun. Terus nangis, kalau ingat itu nangis lagi, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, bertahun-tahun itu kalau ingat nangis lagi, nangis lagi. Akhirnya diberikan gelar Nuh. Nuh itu orang yang menangis, menyesali. Ya, ini seorang hamba Allah yang memang dicintai oleh Allah. Kesalahan itu langsung ditegur oleh Allah. Kadang-kadang kan manusia kan begitu gampangnya menghardik, menjelekkan atau mencaci. Maka kenapa Rasulullah menyebutkan hati-hati, tempat yang paling buruk itu pasar. Kenapa? Orang di pasar itu yang ada, coba, itu menjelekkan ciptaan Allah.
Lihat timun bongkrek dibilang timun jelek begini dibuat mahal lagi. Padahal itu modus ya Pak ya. Nanti lihat tomat yang bentuknya ini, atau tomat jelek-jelek begini, tomat jelek lagi. Lihat bawangnya jelek-jelek lagi. Cabenya juga jelek-jelek lagi. Sayurnya jelek-jelek lagi. Ini semuanya dibilang jelek. Padahal cuma modus supaya dibilang bisa beli murah. Dibilang jelek tapi dibeli juga. Gitu. Coba. Oleh karena itu maka engkau harus banyak istighfar terus. Sudah melihat barangnya dicacat, dicaci, nanti si pedagang juga yang terjadi banyak kecurangan gitu. Nimbangnya curang, ukurannya curang gitu kan. Sang pembeli juga curang juga. Datang belum juga dibayar sudah cobain, sudah dimakan dulu. Udah begitu yang satu waktu menimbang, yang satu nambahin, yang satu ngurangin, tambahin. Terus bilang, ini harganya berapa? Harganya 25.000. Udah ini aja saya jual rugi katanya. Padahal dia belinya, saya dari sana aja ini sudah rugi nih katanya. Jadi ya kecurangan, ya kebohongan, ya caci maki terhadap ciptaan Allah. Masya Allah. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya ini itu dengan benar, hitungan yang benar, cara yang benar, sudah dihitung segala sesuatunya dengan tepat. Maka orang-orang yang mengenal Allah begitu ke pasar dia nggak lagi tuh, iya ya, ini ciptaan Allah nggak boleh dicaci, nggak boleh. Melihat segala sesuatu boleh. Ya tapi kenapa Allah menciptakan sesuatu yang ada juga yang tidak simetris gitu? Lahir bibirnya sumbing. Kenapa Allah menciptakan? Allah maha sempurna, masa menciptakan itu? Kemahasempurnaan Allah itu, Allah bisa menciptakan apa saja dengan bentuk apapun juga dan ukuran bagaimanapun juga. Nah, dan dari situ maka muncul akhirnya ada pemikiran, akhirnya oh iya ini bisa dibangun ini bibirnya supaya bisa tidak sumbing. Akhirnya memerlukan ilmu. Tapi itu pelajaran yang berharga. Kalau semuanya bagus, nanti orang cari yang jelek kayak apa ya gitu. Nah, ada yang simetris, ada yang tidak. Tapi yang banyak adalah yang memang yang simetris. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan. Sama juga, kenapa sih Allah menciptakan yang najis segala macam? Oh ya udah menciptakan itu binatang itu yang halal semuanya. Nanti orang bertanya, kalau ini binatangnya halal, ini yang haram yang mana? Tanya juga pasti manusia. Maka Allah juga memberikan imbangan dalam logika seseorang, pikiran seorang. Oh ya, ini yang halal, ini yang haram. Maka al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Sudah begitu manusia masih menabrak juga. Nanya doang ternyata. Mencaci maki doang tapi juga dibeli juga.
Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, Al-Muhsi dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menghitung, maha teliti dalam perhitungannya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan tanggapan dipersilakan.